Ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Witch on Fire yang dirilis pada tahun 2016. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Pada awal film terlihat pria dewasa bernama Lung yang menjatuhkan bola baseball yang sudah tampak mengelupas. Lalu ingatannya terbawa ke masa lalu. Tepatnya pada tahun 1984, di tengah lapangan sepi, Lung bersama timnya bertanding baseball. Satu lemparan dari Lung ternyata berbalik ke wajahnya hingga membuat ia pingsan seketika. Film pun bergerak mundur sebelum pertandingan bersejarah itu terjadi. Kita berkenalan dengan tokoh Lung, si cowok SMA yang tinggal di perumahan Satin. Ia mempunyai sahabat bernama Wei. Sedari kecil, Lung dan Wei selalu main bersama. Meskipun Lung tumbuh menjadi cowok cupu sampai jadi sasaran bully, sedangkan Wei selalu datang melindungi Lung. Karena hal ini, Lung menganggap Wei seperti pohon besar yang melindunginya. Lung dan Wei bersekolah di Kolese Keiko, yang mana sekolah pinggiran di Satin. Mereka juga layaknya remaja lainnya yang lebih suka bermain dan bikin-bikin keisengan daripada serius belajar. Tapi ada satu guru yang bisa membuat satu kelas kicep seketika. Ia adalah kepala sekolah Lu. Julukannya Kepsek Kapur karena Pak Guru selalu melempar murid-murid nakalnya dengan kapur tanpa pernah meleset sekalipun. Di balik sikap kejam Kepsek Lu, ia sangat peduli dengan murid di sekolahnya dan bermaksud ingin mengubah kelakuan anak-anak nakalnya. Dalam rapat bersama donatur dan dewan guru lain, Kepsek Lu mengatakan idenya untuk membuat tim baseball yang pertama di Hong Kong. Ide itu jelas ditentang karena olahraga baseball masih tidak umum, bahkan memakan biaya besar. Guru lain malah berpikir anak-anak lebih brutal saling pukul dengan tongkat baseball. Tapi di tengah rapat itu, tiba-tiba saja anak-anak yang memang sudah ribut sedari tadi memecahkan kaca aula. Setelah kejadian itu, Wei dan Lung dipanggil Kepsek Lu ke ruangannya. Alih-alih dimarahi, mereka malah ditawari bermain baseball. Saat di jalan pulang, Wei meyakinkan Lung jika itu hanya ekstrakurikuler, jadi apa salahnya ikut saja. Sementara ketika sampai di rumah, Lung melihat keluarganya yang tidak harmonis karena ibunya tidak mencintai ayahnya. Meski begitu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Wei dan Lung bergabung dengan anak-anak lain yang juga sudah dikumpulkan Kepsek Lu. Kini Kepsek Lu merangkap menjadi pelatih untuk tim baseball mereka yang baru terbentuk. Tidak hanya itu saja, Kepsek Lu dengan percaya diri mengatakan pada muridnya jika mereka akan bertanding melawan negara-negara besar lainnya. Hal ini membuat semuanya bersemangat seolah-olah besok sudah Piala Dunia. Akan tetapi, belum apa-apa mereka sudah dikejutkan dengan sistem latihan keras ala Kepsek Lu. Kini semuanya harus berlari 50 kali putaran lapangan karena Wei dan Lung terlambat 5 menit saja. Sedari awal Kepsek Lu ingin membentuk kekompakan tim baseballnya. Setelah diuji latihan fisik, para murid baru diajari cara bermain baseball, lalu mencoba menangkap dengan sarung tangan seadanya. Mereka benar-benar terlihat seperti orang bodoh yang dikerjai Kepsek Lu. Meski begitu, Lung malah merasa bangga bisa bergabung dengan tim. Di antara anak-anak ini ada Keung yang cerewet, lalu Dung yang belum mendapat jatah rumah di Perumnas. Sampai ada ketua kelas yang menjadi sasaran bully karena penampilannya yang sangat culun. Di tengah kesibukan berlatih, tampaknya anak-anak ini tetap remaja normal yang sedang puber. Wei mengincar pemain voli yang lebih tua darinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ia mengikuti sampai ke toilet wanita demi mengajaknya berkenalan. Meski sudah menyuruh Lung berjaga di depan, tetap saja keduanya berakhir kena hukuman. Berbeda dari Wei yang satset mengejar cewek, Lung sudah lama hanya bisa menyimpan perasaannya. Ia menyukai tetangga ceweknya di Perumnas. Bahkan ia sampai membaca komik kesukaan cewek itu. Tapi Lung tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ia berdekatan dengannya. Beralih dari kisah cinta Lung yang ngenes, kini diperlihatkan anak-anak yang belajar melempar bola tepat pada sasaran.
Tapi semuanya tampak payah sehingga susah memilih posisi pelempar. Lalu Wei mengajukan diri karena merasa dirinya paling hebat. Padahal diam-diam Capseclu mengamati Wei yang berpotensi menjadi pelempar handal. Waktu pun terus berjalan. Capseclu serius dengan proyek tim baseballnya. Ia membuat nama Satin Martins lalu membagikan seragam tim. Saat ini, anak-anak bersiap untuk pertandingan pertama mereka. Alih-alih melawan tim Jepang yang terlihat menyeramkan, mereka justru bertanding dengan para bocil. Dan ternyata, bocah-bocah ini bukan sembarang bocil karena mudah menyikat habis Satin Martins. Bahkan mereka sengaja meledek Wei dan kawan-kawan yang bermain payah. Pertandingan selesai tanpa skor satu pun untuk Satin Martins. Dari hasil uji coba pertandingan, guru lain mengejek keputusan Capseclu sebagai sebuah kesalahan. Hal ini membuat Capseclu semakin termotivasi memperkuat timnya, baik dari segi fisik maupun taktik. Selain itu, Capseclu juga menanamkan kepercayaan diri pada Satin Martins. Mereka semua harus menghargai diri sendiri biarpun orang lain meremehkan mereka. Dan tampaknya tidak hanya Capseclu yang semakin bersemangat. Wei dan Lung kini berlatih mandiri di perumnas mereka. Begitu juga anggota lainnya di sela-sela kegiatannya. Lalu pada suatu hari selesai berlatih di lapangan, Wei dan Lung terlibat pertengkaran. Kemudian pada keesokan harinya, Lung satu lift dengan cewek yang ditaksirnya. Tapi ada satu cowok brengsek yang mau melecehkan si cewek. Untungnya saja pintu segera terbuka dan si cewek bisa kabur. Tapi Lung marah pada dirinya sendiri karena diam saja dan tidak bisa melindungi cewek itu. Di saat ia masih termenung, tiba-tiba saja Wei datang lalu berbaikan setelah ribut kecil tempo hari. Hari-hari terus berlalu. Satin mulai bertambah ramai dan fasilitas kota banyak dibangun. Tim Satin Martins masih giat berlatih. Kini mereka mempunyai slogan baru. Kemajuan tidak hanya milik Satin, tapi klub baseball. Tapi Wei juga berhasil berpacaran dengan kakak kelasnya. Tak hanya itu saja, Wei sampai mengajaknya bermantap-mantap. Ia menceritakan ini pada Lung yang semakin tidak ada harapan dengan tetangganya. Singkat cerita, tim baseball Satin Martins bersiap menghadapi piala kecil putaran pertama. Sebelum pertandingan, Lung dipanggil Capseclu yang hanya diam saja. Hal ini membuat Wei curiga, tapi memang tidak ada yang dibicarakan di antara mereka. Dan pertandingan akhirnya telah tiba. Saat menjadi penyerang, Satin Martins terus tertangkap. Kemudian kesempatan membalikkan keadaan ketika mereka menjadi tim bertahan. Wei tampak pada posisi pelempar yang menjadi pusat perhatian. Tapi lemparan Wei terus mengenai tongkat lawan. Sampai akhirnya Wei kesal dan sengaja melempar ke arah pemain. Tentu hal ini membuat keributan di lapangan. Capseclu pun merasa malu dengan kejadian ini. Lalu ia menyuruh Lung untuk menggantikan posisi Wei. Di sini Lung merasa dilema karena ia tidak ingin menyakiti Wei, tapi perlahan ia menuruti kata-kata Capseclu. Wei pun merasa dipermalukan di depan semua orang. Kemudian ia pergi dan tidak lagi bermain baseball. Meski lemparan Lung bisa menyelamatkan tim, tapi ia tetap merasa tidak enak pada Wei. Apalagi Wei tidak mau bicara dengannya setelah kejadian itu. Lung merasa sangat sedih karena kehilangan sahabatnya sedari ia kecil. Ia pun memutuskan untuk berhenti dari Satin Martins. Setelah Lung keluar, ia tidak lagi melihat Wei, bahkan pacar Wei juga mencari-cari keberadaannya. Tanpa adanya Wei, Lung jadi memikirkan lebih jauh tentang dirinya sendiri karena selama ini ia selalu bergantung pada Wei.
dan ia memutuskan kembali dalam Satin Martins. Capsek-Lu menyuruh Lung memutari lapangan 100 kali sampai sebelum maghrib. Namun saat waktunya habis, Lung hanya berhasil 50 putaran saja. Kemudian teman-temannya ikut berlari menunjukkan kekompakan tim mereka. Slogan Satin Martins bersinar rupanya menjadi doa yang mujarab karena Satin Martins berhasil memenangkan 5 pertandingan berturut-turut dan masuk dalam semifinal. Lung belajar banyak setelah ditinggalkan Wei. Sedangkan Wei akhirnya ditemukan pacarnya di klub biliar. Ternyata pacarnya mengadu jika ia hamil setelah kejadian kelewat batas di malam itu. Masalah juga datang pada Lung, ia memergoki ibunya berselingkuh. Tapi Lung tidak bisa mengatakan apapun selain memendam kemarahannya. Hal ini dilampiaskan Lung dengan lemparan-lemparan kuat tapi tidak tentu arah. Capsek-Lu yang menyadari Lung sedang banyak pikiran lalu mendekat dan mengikatkan tali sepatu Lung. Hari berikutnya, Lung dan Satin Martins kembali dalam pertandingan piala kecil dan tampil apik di semifinal. Babak ini terlalui dengan gemilang. Mereka melaju ke babak final melawan Buffaloes. Mendekati final, Lung rajin berlatih di dekat perumnas. Tiba-tiba saja ia dikejutkan kedatangan Wei yang membantunya berlatih. Ternyata Wei membaca berita itu di koran, tapi ia tidak akan kembali ke Satin Martins. Sebelum Wei pergi, ia menitipkan uang untuk pacarnya. Saat di malam itu juga, Lung bertemu pacar Wei yang habis dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Lung memberikan uang Wei tapi pacarnya semakin kesal karena itu artinya Wei memintanya aborsi. Lalu, Lung yang merasa kasihan memberikan pacar Wei tumpangan menginap di kamarnya. Malam itu benar-benar sangat kacau. Lung berharap besok hujan biar pertandingan final dimundurkan saja. Dan pagi pun tiba. Lung terbangun tanpa ada pacar Wei. Ia berangkat dengan ucapan semangat dari ayahnya. Kemudian Lung mampir ke rumah Wei yang berjanji akan menontonnya. Tapi Wei tidak keluar karena ia sudah dijemput lebih dulu melakukan pekerjaan berbahaya demi uang yang ia berikan untuk aborsi. Akhirnya Lung tetap berangkat dan pertandingan pun dimulai. Buffaloes tampaknya lawan tanding yang membuat Satin Martins kewalahan. Ronde terlalui dengan Satin Martins belum bisa mencetak skor. Capsek-Lu memberikan suntikan semangat untuk timnya. Lalu mereka tos sebelum kembali ke pertandingan. Lung bersiap di posisi pelempar, tapi setiap lemparan bola perasaannya semakin tidak karuan. Entah di mana, ia merasa Wei sedang dalam bahaya. Tepat saat Lung ragu-ragu melempar bola, lalu bolanya kembali menghantam dirinya seperti pada adegan pertama film ini. Bersamaan dengan itu, Wei juga tumbang. Capsek-Lu dan semua anggota mengelilingi Lung yang masih belum sepenuhnya sadar. Tapi ia dipenuhi bayangan Wei yang membakar semangatnya sampai ia bisa bangkit kembali. Lung bersiap untuk melanjutkan pertandingan. Lemparan dan tangkapan tepat sasaran berhasil membalikkan keadaan. Kemudian pada penentuan, Lung terbayang ibunya yang bercerai dengan ayahnya, tetangga ceweknya yang bersama cowok lain, lalu persahabatannya dengan Wei. Bayangan itu membuatnya ingin berubah dari Lung yang pasif dan dipenuhi ketakutan. Ia melempar bola dengan keberanian dan hasilnya sempurna. Pada tahun 1980-an disebut sebagai tahun keemasan Hong Kong. Ada banyak hal berubah. Capsek-Lu yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan baseball. Ayah Lung sudah mulai merelakan kepergian istrinya. Pacar Wei yang melanjutkan hidupnya lagi. Kemudian ada Wei yang terbaring di rumah sakit.
Lung memenangkan pertandingan yang tidak banyak orang tahu, tapi ia juga kehilangan sesuatu yang sangat ia sayangi. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.